Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini, aku mau bikin spons pandan marble cake ekonomis cuma pakai 4 butir telur aja. Di sini aku menggunakan metode all-in-one yang pasti tuh gampang banget. Tapi tekstur dari cake-nya sendiri super lembut, moist, terus gak bikin seret. Rasa pandan dan coklatnya ini berasa banget, enak dan match. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang tuban dengan diameter 20 cm dan tingginya 6 cm. Loyangnya aku semprot pakai easy spray, kemudian aku ratakan pakai tisu kering. Kalau udah rata, loyang bisa kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan membuat adonan spons pandan marble cake. Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Di sini kita pakai resep ekonomis. Aku pakai 4 butir telur utuh, 6 gram SP, 68 gram gula pasir, 64 gram tepung terigu protein sedang, 12 gram tepung maizena, dan 12 gram susu bubuk. Semua bahan yang udah kita masukkan ke dalam bowl akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi di mixer masing-masing selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai mengembang, kental, dan berjejak. Setelah kira-kira 2 menitan aku mixer, aku hentikan dulu proses pemixerannya dan aku ratakan dulu ya bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau mixer. Kalau udah dirapikan, lanjut aku mixer kembali masih dengan kecepatan tinggi. Tadi udah aku mixer selama kurang lebih 2 menitan, jadi selama kurang lebih 6-8 menitan lagi. Untuk pembuatan sponge cake seperti ini, usahakan gunakan telur yang fresh dan usahakan juga kondisi telurnya suhu ruang. Gunakan mixer yang memiliki kecepatan tinggi supaya pengembangannya lebih sempurna. Dan setelah dimixer total kurang lebih 8-10 menitan, bisa dilihat adonannya udah cukup mengembang, kental, berjejak, teksturnya licin, dan berwarna putih pucat. Nah, kalau teksturnya udah benar, langkah selanjutnya kita akan memasukkan 8 gram butter. Di sini aku pakai butter yang udah aku lelehkan dengan cara ditim atau teman-teman bisa pakai margarin. Saat tim butter ataupun margarin, sebaiknya kita tim sampai leleh aja ya, jangan sampai mendidih, bahkan jangan sampai meletup-letup. Nah, kalau udah leleh kita angkat, kemudian kita aduk-aduk sampai leleh sempurna. Oh ya, yang perlu diperhatikan, butternya tadi kita masukkan ke dalam adonan dalam kondisinya sudah hangat-hangat kuku hampir dingin, jadi jangan kita masukkan dalam kondisi yang panas. Butter tadi udah aku tuang, kemudian kita aduk balik seperti ini sampai benar-benar tercampur rata dan jangan sampai ada butter yang mengendap di dasar adonan. Kalau udah dipastikan rata, di sini bisa dilihat teksturnya itu masih cukup kental dan juga berjejak. Ambil kira-kira sepertiga bagian adonan, kita pindahkan ke wadah lain. Kalau udah didapatkan 2 adonan seperti ini, 1 adonan akan aku tambahkan dengan pasta pandan. Aku tambahkan sekitar 1 sendok teh. Kemudian aduk balik sampai pasta pandan tercampur rata dengan adonan. Untuk warnanya sendiri bebas ya, teman-teman bisa pakai warna ungu atau rasa taro atau bisa juga pakai rasa matcha. Setelah rata bisa diperhatikan warnanya tuh soft banget dan cantik. Dan untuk sisa adonan yang lain aku tambahkan dengan 1 sendok teh coklat bubuk dan juga kurang lebih 1/4 sendok teh pasta coklat. Aduk sampai pasta coklat dan juga coklat bubuknya tercampur rata dengan adonan. Nah, gimana cara buatnya nih? Gampang banget ya, tinggal kita mixer aja semua bahannya, kemudian kita tambahkan butter atau margarin. Setelah itu kita bagi 2 adonannya dan kalau udah terbentuk 2 adonan seperti ini langsung aja kita tuang ke dalam loyang. Di sini aku tuang yang adonan coklat dulu, aku tuang di beberapa titik, bisa 3-4 titik. Kemudian aku timpa dengan adonan pandan. Kita tambahkan lagi adonan coklat dan kita sebar di beberapa titik. Lanjut kita timpa lagi dengan adonan pandan. Dan begitu seterusnya sampai adonan coklat dan adonan pandannya habis. Nah, kalau semua adonannya udah kita tuang, langkah selanjutnya kita akan bikin motif. Gunakan garpu atau tusuk lidi, kita bentuk motif abstrak aja seperti ini. Adonan udah siap untuk kita panggang, tapi sebelumnya pastikan oven sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Letakkan adonan di rak paling bawah, matikan kipas, atur suhu di 175-180 derajat Celcius, pakainya api atas bawah selama kurang lebih 30-35 menit atau sampai matang.
Kalau teman-teman menggunakan oven tangkring, gunakan api sedang cenderung besar, dipanggangnya selama kurang lebih 30-35 menitan juga atau sampai matang. Dan jangan lupa lubang di atasnya itu dalam kondisi tertutup ya. Dan setelah sekitar 30-35 menitan dipanggang, ini udah mengembang, warna permukaannya juga cakep banget, sedikit kecoklatan. Keluarkan dari oven, kemudian kita hentakkan. Tujuan dihentakkan untuk mengeluarkan uap panas dan untuk mengurangi cake-nya menciut berlebihan. Tunggu sekitar 5 menitan, kemudian kita akan balik dengan menggunakan cooling rack, kemudian kita balik loyangnya. Setelah dibalik, kita agak hentak-hentakan dulu loyangnya, kemudian angkat loyang perlahan-lahan. Cake-nya sendiri gampang dikeluarkan dari loyang dengan tekstur yang lembut dan jiggly. Kalau misalnya cake teman-teman agak susah dikeluarkan dari loyang, bisa disisir dulu, kemudian loyangnya dibalik, baru diangkat perlahan-lahan. Dan ini dia, sponge pan dan marble cake ekonomisnya udah jadi. Gimana cara buatnya? Gampang banget ya. Ini tuh enak banget, aroma pandan dan coklatnya itu kecium dan wangi. Teksturnya sendiri sangat lembut dan moist. Tunggu sampai cake-nya benar-benar dingin, baru bisa kita potong-potong sesuai selera supaya hasil potongannya lebih rapi. Sekarang kita akan coba lihat tekstur bagian dalamnya. Dari pegangannya aja, cake ini tuh udah berasa ringan dan lembut banget. Bisa dilihat pori-porinya kecil-kecil dan halus. Tuh, lembut banget ya. Aku tuh suka deh bikin sponge cake seperti ini, karena cara buatnya tuh gampang dan bahan-bahannya juga ekonomis. Pas aku coba, ini manisnya tuh pas banget. Rasa pandannya berasa, rasa coklatnya juga berasa. Perpaduan pandan dan coklatnya match, dan ada sedikit rasa gurih dari butter. Tuh, teksturnya tuh lembut, ringan, enak banget, aromanya juga super wangi. Aku suka banget sama pori-porinya yang kecil-kecil dan halus, dan pas di tenggorokan ini sama sekali nggak bikin seret. Sponge pan dan marble cake seperti ini cocok banget buat suguhan, atau bisa juga buat hantaran, atau kalau misalnya buat jualan juga bakalan laris banget. Cara buatnya gampang, ekonomis, cuma pakai 4 telur, dengan menggunakan metode all-in-one yang pastinya anti ribet. Suka banget sama resep kali ini, aku juga suka sama motifnya. Ini motifnya itu nggak blur ya, jadi motifnya terlihat cukup tegas. Perpaduan warna hijau pandan dan juga coklatnya ini menarik dan aromanya super wangi banget. Wajib banget dicoba ya, karena jujur ini resepnya tuh recommended dan aku suka sama resep ini karena dia ekonomis dan cara buatnya juga gampang. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.